Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Pahala selaku dosen pengampu dari mata kuliah Mesin Konversi Energi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan mikrohidro, energi bersih dan terbarukan. Yang dimana sebelum kita masuk dalam materinya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Luntor dengan NIM 123 Lanjut sama yang lainnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Herdi Saika Pambudi dengan NIM akhir 023. Perkenalkan nama saya sebelumnya Muhammad Arya Dwi Putra dengan NIM 123 1700013. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Syahid Tonga dengan NIM 123 1700006. Perkenalkan, saya Reza Saputra Lumban Gaul dengan NIM 123 170 100. Perkenalkan, nama saya Setria Pratama dengan NIM 122 170 097. Perkenalkan, nama saya Ivan Yuda Putra dengan NIM 123 170 105. Oke, selanjutnya ada Monsan Sutirturba dan ada Akbar, Esa Fauzan Akbar. Baik, pada presentasi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan mikrohidro. Yang dimana mikrohidro sendiri adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang mengubah energi aliran menjadi energi listrik dengan kapasitas tipikal 5 kW sampai dengan 100 kW. Lalu, prinsip kerja dari mikrohidro ini sendiri, energi potensial air atau ketinggian atau head dan energi kinetik diubah oleh turbin menjadi energi mekanik. Lalu generator mengubahnya menjadi listrik. Sifat utamanya yaitu ada dua. Yang pertama itu run-off river atau mengalirkan air tanpa bendungan besar. Lalu sumber energi terbarukan ramah lingkungan dan cocok untuk daerah terpencil di Indonesia yang kaya potensi air. Berbeda dengan PLTM besar, dapat dilihat dari tidak memerlukan waktu raksasa, investasi lebih rendah, serta bisa dikelola masyarakat lokal. Selanjutnya, komponen utama dari mikrohidro sendiri, yang pertama itu ada bendung atau weir dan intake atau pengambilan air, yang dimana bendung kecil untuk membiarkan sebagian aliran sungai ke saluran pembawa. Lalu ada saluran pembawa yang dimana bisa berupa saluran terbuka atau pipa tertutup. Selanjutnya ada bak penenang yang dimana berfungsi untuk menenangkan aliran, menenangkan pasir dan kotoran, dilengkapi pelipah darurat dan saringan akhir sebelum masuk ke pipa pesan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pipa pesat atau penstock yang berfungsi untuk pipa tertutup bertekanan yang menyalurkan air dari forebay ke turbin dengan material baja PVC tekanan tinggi atau HDPE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Yuda Putra. Jenis-jenis mikrohidro. Pertama itu jenis turbin. Jenis turbin itu Pelton dengan rentang heat itu tinggi besar dari 40 meter. Karakteristik dan aplikasi debit kecil, mangkok ganda disemprot nozzle. Efisiensi tinggi pada heat besar. Yang kedua itu ada turbo dengan rentang heat itu menengah sampai tinggi, kisaran 15 sampai 100 meter. Karakteristik dan aplikasi mirip Pelton tapi sudut semprot miring, bisa debit lebih besar. Yang ketiga cross flow atau banking bengkel, itu rentang heat itu rendah sampai menengah, sekitar 3 sampai 50 meter. Karakteristik dan aplikasi, aliran melintas rotor 2 kali, konstruksi sederhana mudah dibuat. Yang keempat ada Francis, rentang heat itu menengah, kisaran 10 sampai 100 meter. Karakteristik dan aplikasi, cocok untuk debit tinggi, efisiensi tinggi, tapi kurang fleksibel pada beban parsial. Yang kelima, propeller atau kaplan. Rentang heat itu rendah, kurang dari 15 meter. Karakteristik dan aplikasi, cocok untuk heat sangat rendah dan debit besar. Kaplan memiliki bilah yang bisa disesuaikan. Pembagian berdasarkan lokasi. Yang pertama itu ada run of river. Tanpa bendungan besar langsung memanfaatkan aliran kontinu. Yang kedua itu ada saluran irigasi, memanfaatkan tetesan irigasi yang ada. Tidak perlu bangunan baru. Yang ketiga off-grid atau standalone. Tidak terhubung ke PLN, langsung mensuplai kebutuhan lokal, sering dipadu dengan baterai.
Selanjutnya itu ada tantangan. Yang pertama itu ketergantungan pada debit musiman. Pada musim kemarau panjang menyebabkan debit sungai menurun drastis, daya output turun atau berhenti. Yang kedua itu ada biaya investasi awal, pekerjaan sipil, bendung, saluran, dan bak penenang dan pipa besar bisa menelan biaya yang besar. Yang ketiga itu ada sedimentasi dan kotoran, yaitu ada pasir, lumpur, dan sampah yang menyumbat intek yang dapat mengikis turbin dan mengurangi efisiensi. Yang keempat ada pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang. Daerah terpencil sulit mendapatkan teknisi dan komponen perawatan turbin dan generator itu harus rutin. Selanjutnya ada turbin ultra low heat. Turbin vortex atau gravitasi, Archimedes shell, dan turbin aliran lintang generasi baru mampu bekerja pada heat kurang dari 2 meter. Cocok untuk saluran irigasi datar. Selanjutnya ada pump as turbine atau disingkat PAT, menggunakan pompa sentrifugal standar yang dibalik menjadi turbin. Lebih murah, mudah didapat, dan cocok untuk heat menengah dengan kondisi operasi yang relatif stabil. Selanjutnya ada sistem off-grid hybrid dengan baterai. Mikrohidro dipadukan dengan penyimpanan baterai lithium ion atau VRLA, sehingga listrik tetap tersedia 24 jam meski beban puncak berubah. Sering dikombinasikan dengan panel surya atau surya hydro hybrid. Selanjutnya itu ada monitoring dan kendali berbasis IoT. Sensor debit, tekanan, putaran, dan tegangan dikirim via jaringan seluler. Operator dapat memantau performa dan mendeteksi kerusakan dari jarak jauh. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi review jurnal, di mana fokus riset terkini yang akan diulas berupa poin A, efisiensi turbin pada head atau debit rendah. Poin B, mitigasi sedimentasi dan abrasi. Poin C, kendali cerdas dan monitoring IoT. Poin D, berkelanjutan sosial ekonomi komunitas. Poin E, sistem hybrid off-grid, dan tujuan dari review jurnal ini meninjau temuan kunci 5 tahun terakhir dan relevansinya bagi penerapan mikrohidro di Indonesia. Kali ini kita masuk pada jurnal yang pertama. Baik, kita akan masuk ke review jurnal, yaitu jurnal pertama dan kedua. Nah, kedua jurnal ini berikut adalah merupakan identitas dari kedua jurnal tersebut. Nah, ini seperti yang jurnal pertama itu adalah perancangan turbin air Archimedes, screw dan gearbox untuk pembangkitan energi listrik. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu perancangan turbin cross flow untuk PLTMH di Padayo Indarung Padang. Nah, untuk penulisnya itu untuk jurnal yang pertama itu ditulis oleh DG Akbar, Esang Tangkarum, BI Maluega. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu Maimuzar. Untuk institusi penerbitnya itu untuk jurnal yang pertama itu Universitas Samratulangi atau UNSAD, yang kedua yaitu Politeknik Negeri Padang. Dan untuk informasi lainnya berikut dapat dibaca untuk selanjutnya. Dan untuk sedikit informasi, kedua jurnal ini sama-sama dari tahun 2024. Next. Nah, untuk selanjutnya itu sedikit saya jelaskan tentang fokus dan tujuan penelitian dari kedua jurnal tersebut. Untuk fokusnya itu, dua jurnal ini memiliki dua fokus yang berbeda. Untuk yang pertama itu berfokus pada Archimedes screw, jenis turbin Archimedes screw, dan untuk jurnal yang kedua itu jenis turbinnya cross flow. Untuk tujuan utama dari kedua jurnal ini juga mempunyai hal yang berbeda gitu. Yang pertama itu adalah merancang turbin Archimedes screw plus gearbox dan menghitung daya yang dibangkitkan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu merancang turbin cross flow sesuai parameter survei lapangan untuk lokasi spesifik. Nah, untuk objek penelitiannya karena tujuan dan jenis turbinnya berbeda, jelas objeknya juga berbeda. Untuk yang pertama yaitu desain teknis turbin plus sistem transmisi gearbox. Yang selanjutnya itu desain teknis turbin plus sistem transmisi pull dan sabuk V. Untuk aplikasinya
Untuk jurnal pertama itu PLTMH untuk aliran rendah secara umum, dan untuk yang kedua PLTMH di lokasi nyata, yaitu Padayo Indragung Padang. Untuk parameter teknisnya dapat dilihat pada tabel berikut bahwasanya debit airnya itu untuk jurnal yang kedua itu disebutkan, sedangkan jurnal yang ketiga tidak, yaitu 0,04 pada jurnal kedua. Untuk headnya yaitu untuk jurnal pertama rendah, untuk jurnal kedua juga rendah. Di sini kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan. Selanjutnya itu kecepatan aliran 4 meter per second rata-ratanya, namun untuk cross flow belum ditentukan. Untuk kecepatan putaran turbinnya, untuk yang pertama itu 169 rpm dan yang kedua itu 296,72 rpm. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya rpm yang cukup jauh berbeda. Next. Nah, untuk metodologi penelitian, kedua jurnal ini juga punya hal yang berbeda gitu. Yang pertama itu adalah perancangan teknis berbasis simulasi, sedangkan yang kedua yaitu berbasis data lapangan. Untuk metode analisisnya, untuk metode analisis simulasi yang pertama pakai simulasi aliran atau CFD dan simulasi tegangan. Untuk yang kedua yaitu parameter secara langsung, yaitu perhitungan menggunakan hidrokinetik dan dimensi. Sumber datanya jelas untuk yang pertama yaitu menggunakan desain yang teoritis dan simulasi numerik. Untuk yang kedua lebih nyata yaitu survei lapangan langsung di lokasi. Dan untuk validasinya untuk yang pertama itu menggunakan simulasi. Untuk yang kedua karena menggunakan data lapangan maka tidak ada uji eksperimental. Lalu tingkat kompleksitas teknisnya untuk yang jurnal pertama itu cukup tinggi karena melibatkan CFD dan FEA. Untuk yang kedua itu cukup menengah karena perhitungannya analitis. Dan selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dapat dilihat bahwasanya untuk yang pertama itu cocok untuk head dan sangat rendah. Selanjutnya jurnal kedua itu konstruksi sederhana. Untuk kekurangan turbinnya itu kecepatan putaran rendah, dan untuk yang kedua itu efisiensinya menurun. Untuk yang selanjutnya keterbatasan penelitian, bahwasanya tidak ada pengujian fisik. Sedangkan untuk yang kedua itu ada pengujian fisik. Lanjut. Untuk relevansi untuk mesin konversi energi atau mata kuliah kita sendiri adalah konsep utama yang dibahas pada jurnal pertama ini konversi energi kinetik menuju mekanik lalu menjadi listrik, desain gearbox dan efisiensi sistem. Sedangkan yang kedua itu konversi energi potensial menjadi mekanik dan menjadi listrik, yang dimana ini merupakan perancangan transmisi daya. Untuk prinsip fluidanya, untuk yang pertama itu mekanika fluida, aliran sekrup. Untuk yang kedua sama mekanika fluida juga tapi alirannya cross flow. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, untuk jurnal pertama unggul untuk pembahasan simulasi numerik karena menggunakan data simulasi tidak secara data langsung. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah untuk aplikasi nyata karena data-datanya melalui data lapangan langsung. Dengan rekomendasi perbandingan yaitu untuk yang pertama gunakan sebagai referensi metode simulasi, dan yang jurnal kedua itu sebagai aplikasi perancangan turbin secara langsung. Terima kasih. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas jurnal ketiga yang dimana berjudul analisis teknis pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan pembuatan kolam tandus studi kasus Sungai Waikonia menggunakan jenis turbin crossflow. Penelitian ini berfokus untuk menghitung debit air, tinggi jatuh air, daya listrik yang dapat dihasilkan. Penulisnya ini bernama Nurdin dengan jurnalnya Jurnal Teknik Mesin UGL volume 4 nomor 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sungai Waikune memiliki potensi debit andalan sebesar 0,75 dengan head efektif 20 meter dengan asumsi efisiensi turbin dan generator sebesar 80%. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa PLTMH dengan kelas turbin cross flow layak dikembangkan karena ramah lingkungan, biaya relatif murah, efisiensi pada beban debit air, serta mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Kekurangannya memiliki beberapa keterbatasan seperti analisis ekonomi yang lebih rinci, metode pengukuran debit yang sederhana, dan lain-lain. Potensi pengembangan dari jurnal ini dapat dikembangkan melalui analisis ekonomi yang lebih rinci, penggunaan teknologi kontrol, dan alur yang lebih modern.
Untuk jurnal yang keempat, yaitu studi kelayakan pembangkit listrik mikrohidro PLTMH daya dengan daya 8.1 kW untuk masyarakat dengan studi kasus usaha terpadu Desa Caturanom. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kelayakan teknis dan pembangkit ekonomis pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Caturanom. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sungai Cagawen memiliki potensi PLTMH dengan head efektif 10 meter dan debit air 126 liter per detik. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, secara keseluruhan penelitian ini memiliki kelebihan membahas aspek teknis dan ekonomi secara lengkap menggunakan data lapangan yang realistis, menerapkan turbin Crossflow yang efisien dan mudah digunakan di pedesaan. Kekurangannya, kapasitas daya yang terbatas, metode pengukuran yang kurang akurat, serta belum ada penjelasan mendalam yang distribusi listrik. Untuk pengukuran jurnal ini dapat dilihat dari penjelasan kapasitas seluruh pengukuran dan kontrol otomatis. Pengukuran memiliki yang lebih serta analisis ekonomi dan perbandingan efisiensi berbagai jenis turbin agar diperoleh performa yang lebih optimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada jurnal kelima, yaitu rancang bangun prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan turbin Platon. Penelitian berfokus pada rancang bangun prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan turbin Platon. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaruh variasi posisi sudut nosel, yaitu ada 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat yang berpengaruh terhadap torsi, daya, serta efisiensi sistem yang dihasilkan. Penulis dari jurnal ini yaitu Chandra Buana, Tasrif, Muhammad Ruswandi Jahlal, Nurul Adini, Muhammad Aldi Rezaldi. Jurnal dari Proceeding 5 Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian posisi sudut nozzle 75 derajat dengan debit tertinggi sebesar 0,455 liter per detik terbukti memberikan performa terbaik. Daya turbin mencapai 32,40 watt, daya generator 5,029 watt, serta efisiensi turbin maksimum sebesar 60,56%. Kelebihan utama dari sistem ini terletak pada konstruksinya yang sederhana serta penggunaan generator DC jenis rendah putaran atau low speed yang tidak memerlukan energi listrik awal. Terus kekurangannya adalah penurunan performa secara drastis jika arah tembakan air tidak mengenai seluruh sudut secara tepat, seperti yang terjadi pada pengujian sudut 60 derajat. Terus ada potensi pengembangan, yaitu kedepannya sistem ini memiliki potensi pengembangan yang besar melalui optimasi jumlah sudut untuk meningkatkan gaya tangensial serta pengujian variasi diameter nozzle guna memaksimalkan efisiensi total. Next. Di sini ada jurnal ke-6, yaitu perencanaan pipa pesat atau penstock untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Sungai Jaipuri, Kabupaten Kerom. Penelitian yang dilakukan oleh Suyatno dan Suminto Yikwa dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura ini membahas tentang perencanaan pipa pesat atau penstock untuk pembangkitan listrik tenaga mikrohidro di Sungai Jaipuri, Kabupaten Kerom, Papua. Penelitian ini dilatar belakangi oleh melimpahnya potensi energi terbarukan di Papua yang belum tergarap optimal, sementara kebutuhan listrik terus meningkat dan masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Penulis dari jurnal ini yaitu Suyatno dan Suminto Yikwa dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Jurnal Teknik Mesin volume 7 nomor 2 pada tahun 2018. Hasil penelitian perencanaan PLTMH di Sungai Jaipuri ini berhasil menunjukkan potensi daya listrik sangat besar, yaitu mencapai 560,763 kW dengan memanfaatkan tinggi jatuh air atau head statis sebesar 10 meter dan debit air pada pipa pesat sebesar 4,244 meter kubik per second.
Kelebihan utama dari proyek ini adalah pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, clean energy, untuk mengurangi ketergantungan Papua pada bahan bakar fosil. Selain itu, lokasi ini sangat ideal karena aliran air Sungai Jaifuri selalu kontinu, jernih, dan memiliki sedimen kecil, sehingga pasokan air untuk memutar turbin dapat berjalan stabil sepanjang waktu. Meskipun potensinya besar, kekurangan dari perencanaan ini adalah adanya kehilangan tenaga atau head loss yang cukup tinggi dalam pipa pesat akibat gesekan aliran, yaitu mencapai 5,531 meter, yang dapat mengurangi efisiensi tinggi jatuh efektif menjadi 13,469 meter. Ada potensi pengembangan, itu proyek ini memiliki potensi pengembangan yang sangat besar ke depannya melalui optimasi sistem perpipaan untuk meminimalkan gesekan. Selain itu, kontur sungai yang berbelok-belok dan memiliki variasi ketinggian elevasi membuka peluang besar untuk pengembangan sistem instalasi pipa pesat atau petstock tambahan guna memaksimalkan konversi energi mekanik menjadi listrik bagi masyarakat lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya review jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal ini berjudul Pelatihan Manajemen Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLMTH di Desa Batu Sayang, Tanggamus, Lampung, yang ditulis oleh Khairun Naimah, Madi, Putih Yunesti, Muhammad Rizky Zen, Rihardian Maulana, W. Al-Fajar Puja Kusuma, Hasbiallah, Risifihan, Raffi. Jurnal ini jurnal dari Teknokreatif, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat volume 1 nomor 2 yang diterbitkan tahun 2021. Dari jurnal ini penelitian berfokus pada operasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Batu Sayang, Tanggamus, Lampung. Ini mana operasi PLTMEH adalah proses menjalankan sistem pembangkit agar energi air dapat diubah menjadi energi listrik secara stabil. Dalam pengoperasiannya, aliran air harus diarahkan menuju turbin melalui saluran pembawa dan pipa pesat. Debit air yang masuk perlu dijaga agar putaran turbin dan generator tetap stabil. Lanjut. Pentingnya operator dalam PLTMTH adalah operator memiliki peran penting dalam menjaga PLTMH tetap berfungsi. Operator bertugas mengatur bukaan air, membersihkan sampah pada intake, mengecek suara atau getaran turbin, serta memantau tegangan listrik yang keluar dari generator. Tanpa operator yang memahami sistem PLTMH dapat mengalami gangguan seperti penurunan daya, tegangan tidak stabil, atau kerusakan komponen. Kemudian ada jurnal yang kedua yang berjudul Pengabdian Sosialisasi Operasional dan Perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Pasoburuan, Kabupaten Toba, Samosir, yang ditulis oleh Ezwar Syah, Asri, Dedi, Faryadi, Habib Muhari Yusdartono, Muhammad Ikhwanus, Tengku Multazam, Ramlan Arlim. Jurnal dari Jurnal Solusi Masyarakat volume 5 nomor 2 yang diterbitkan tahun 2025, yang dimana jurnal ini penelitian utama berfokus pada pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pasoburuan, Kabupaten Toba, Samosir, yaitu yang berisi pemeliharaan PLTMH adalah kegiatan perawatan yang dilakukan agar sistem pembangkit tetap bekerja dengan baik. Perawatan ini penting karena PLTMH bekerja menggunakan air yang dapat membawa pasir, lumpur, daun, ranting, atau sampah lainnya. Jika kotoran tersebut masuk ke saluran atau turbin, maka aliran air dapat terganggu dan kinerja pembangkit menurun. Oke, next. Kemudian generator menciptakan aliran elektron. Turbin yang berputar terhubung dengan generator. Generator adalah mesin yang mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Di dalam generator terdapat kumparan kawat dan magnet. Ketika turbin berputar, kumparan kawat berputar dalam magnet, dan proses ini menghasilkan aliran listrik. Okay, next. Perbandingannya, listrik yang dihasilkan oleh generator di PLTA masih berupa tegangan rendah. Tegangan listrik ini dinaikkan menggunakan trafo agar dapat disalurkan secara efisien melalui jaringan transmisi tegangan tinggi. Jaringan transmisi berupa kabel-kabel listrik yang membentang di atas menara-menara tinggi, menghantarkan listrik ke gardu-gardu induk dan akhirnya ke rumah-rumah dan industri.
Oke, selanjutnya jurnal ke-9, yang dimana jurnal yang saya ambil itu sistem deteksi dini gangguan PLTMH berbasis IoT dengan metode Trisol dan Fuzzy Logic. Untuk penelitian ini mengembangkan sistem deteksi dini gangguan berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan metode Trisol dan Fuzzy Logic. Prototipe dirancang dengan generator DC, turbin air, sensor INA 219, Arduino Uno, dan ESP32 yang terintegrasi dengan Firebase untuk monitoring real time. Untuk penulisnya sendiri itu Dadang Dewantara dan kawan-kawan. Kemudian jurnalnya JITIT, Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan. Untuk tahun terbitnya itu di tahun 2025. Untuk hasil penelitian sendiri, untuk sistem ini mendeteksi anomali operasional seperti lonjakan tegangan, penurunan arus akibat penyumbatan sampah atau overheat, dan mengirimkan data secara real-time ke aplikasi Android dengan interval pengiriman 5 detik. Untuk sistem otomatis ini terbukti andal dalam langsung memutus aliran listrik atau cut-off saat terjadi kondisi ekstrim guna mencegah kerusakan perangkat generator. Untuk kelebihannya sendiri, untuk penerapan Fuzzy Logic membuat akurasi pengembangan keputusan sistem kendali menjadi lebih cerdas dibandingkan sistem sensor biasa. Terus untuk meminimalkan kebutuhan teknis untuk bersiaga di lokasi fisik PLTMH secara konstan. Nah, ini sangat efisien untuk digunakan di daerah terpencil. Untuk kekurangannya sendiri, PLTMH yang berbasis IoT ini sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet jika diterapkan di pelosok Indonesia. Yang blank spot, fungsi monitoring jarak jauh akan lumpuh. Komponen sensor elektronik lebih rentan rusak akibat kelembapan tinggi di area sekitar pembangkit air jika tidak diberikan proteksi khusus. Untuk potensi pengembangannya sendiri itu mengembangkan sistem jaringan lokal mandiri atau mesh network atau LoRa agar pengiriman data monitoring tetap berjalan lancar tanpa memerlukan sinyal seluler internet serta mengintegrasikan fitur electronic load controller atau ELC berbasis IoT untuk pembagian beban listrik otomatis ke masyarakat. Next. Selanjutnya untuk jurnal nomor 10, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kabupaten Banyumas. Yang dibahas di sini adalah dampak ekonomi dan sosialnya. Melalui jurnal ini, penelitian menemukan bahwa kehadiran mikrohidro berbagi meningkatkan kualitas hidup masyarakat terpencil secara konkret, mulai dari aktivitas belajar anak di malam hari yang lebih optimal hingga hidupnya unit-unit usaha mikro baru karena pasokan listrik yang stabil. Untuk penulisnya sendiri itu adalah Rahman Dwi Lestari, Rudi Laksmono, dan Yanda Dwira Firmansyah. Untuk jurnalnya Citizen, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, diterbitkan di tahun 2025. Untuk hasil penelitian sendiri, PLTMH di Kabupaten Banyumas ini memberikan hal positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Dampak sosial meningkatkan kualitas hidup melalui perluasan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, serta penguatan organisasi dan kelembagaan desa, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal karena masyarakat kini memiliki akses listrik. Untuk kelebihannya sendiri itu dampak sosial ekonomi dan komprehensif mencakup aspek pendidikan hingga penguatan organisasi lokal, bukan sekedar indikator angka untuk pendapatan uang saja. Untuk kekurangan sendiri menggunakan pendekatan studi literatur review sehingga tidak menjadikan data statistik primer terbaru atau hasil survei lapangan langsung dari lokasi spesifik PLTMH yang aktif saat ini di Banyumas. Untuk potensi pengembangan itu di kolaborasi kelembagaan modern, itu mengembangkan model tata kelola berbasis kolaborasi erat antara pemerintah dan daerah, pihak swasta, koperasi, masyarakat, alat atau desa untuk menjamin kepastian dana perawatan berkala. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada analisis potensi energi terbarukan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Manokwari Selatan. Jurnal ini menemukan bahwa pemanfaatan potensi PLTMH
PLTMH di Kabupaten Manokwari Selatan terbukti menjadi solusi konkret untuk membuka akses energi bagi masyarakat yang terisolasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan identifikasi dua potensi utama PLTMH di Manokwari Selatan, Sungai Bengko, Kampung Sihu sebesar 30,4 kW dengan debit 65 liter per sekon net head 69,7 meter, serta pengembangan baru Sungai Sosmorov atau Kampung Sosmorov sebesar 73,4 kW dengan debit 1.500 liter per sekon net head 7,29 meter. Selain itu, Sungai Sosmorov berpotensi didesain ulang atau redesign pada sistem existing untuk menghasilkan daya 21 kW. Kelebihannya, metodologi sangat komprehensif karena menggabungkan pemodelan hidrologi kuat. Lalu kekurangannya, masih menggunakan data klimatologi dan curah hujan dengan rentang waktu yang terbatas, yaitu hanya 4 tahun dari tahun 2015 sampai 2018, sehingga kurang akurat untuk proyeksi fluktuasi iklim ekstrim jangka panjang. Potensi pengembangannya, perencanaan detail desain atau DED. Hasil studi ini sangat potensial untuk segera ditindaklanjuti pada tahapan studi kelayakan teknis lanjutan dan penyusunan detail engineering design. Next. Selanjutnya, efektivitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai penyedia energi baru terbarukan berbasis komunitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan PLTMH di kawasan 3T Papua Barat terbukti menjadi langkah krusial dalam menciptakan pemerataan energi bagi warga pedalaman. Dari hasil penelitiannya, ditunjukkan PLTMH Anggi lebih efektif daripada PLTMH Kaliombak ditinjau dari kapasitas daya terpasang sebesar 108,9 kW atau mampu mengaliri 180 kk, reduksi emisi karbon hingga 2,1693 ton CO2, dan penghematan biaya listrik mencapai 4.441.891. Sementara itu, PLTMH Kali Ombak hanya berkapasitas 35 kW, mengaliri 55 rumah, mereduksi emisi sebesar 0,0562 ton CO2 dengan penghematan ekonomi hanya sebesar Rp115.058. Kelebihan jurnal ini terletak pada metode studi komparatif deskriptif yang berimbang di mana penulis mengintegrasikan parameter teknis ekonomis dengan dimensi sosial lingkungan secara komprehensif. Pembahasan berhasil membedah kalkulasi reduksi emisi berbasis pedoman resmi Kementerian SDM. Kekurangan jurnal ini adalah minimnya data primer mengenai respon psikososial masyarakat lokal secara mendalam dan tidak adanya hasil wawancara atau langsung dan kuesioner terstruktur untuk memetakan akar masalah dari permasalahan tersebut. Potensi pengembangan ke depan berfokus pada pelatihan teknis guna membentuk manajemen berbasis komunitas integrasi ke bursa karbon untuk meraih sertifikat pengurangan emisi atau SPE, serta optimalisasi jaringan distribusi PLTMH Kali Ombak hingga kapasitas penuh 79 kW agar mampu mengaliri 200 rumah. Yang selanjutnya itu jurnal selanjutnya yaitu potensi pembangkit listrik berbasis energi air mikrohidro bendungan di Banten. Penelitian ini membahas potensi pemanfaatan bendungan di Banten sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk mendukung pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Untuk penulisnya sendiri yaitu ada Rahimah, Mahabah, Rian Adam, Hidayatullah, Muhammad Rizky, Kaila Mardina, Fauzia Awalia, Didik Ariwowo. Penelitian ini merekomendasikan adanya dukungan kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat lokal agar potensi tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu memanfaatkan sumber energi terbarukan karena menggunakan aliran air yang tersedia secara alami, karena menghasilkan emisi yang sangat rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk kekurangannya itu bergantung pada debit aliran listrik, peningkatan elektrifikasi di daerah pedesaan atau wilayah yang pasokan listriknya masih terbatas sehingga kebutuhan energi masyarakat
dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya untuk jurnal yang ke-14 yaitu dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Mikrohidro Berkelanjutan. Jurnal ini membahas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan mikrohidro berkelanjutan melalui model SCMCS untuk meningkatkan aspek teknis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Untuk penulisnya ada Masrur Alatas, MTH, Sri Buddha Studi Totok, Gunawan Prabangkal, Penerbit Tahta Media, tahun 2021. Untuk hasil penelitiannya, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama untuk menjaga keberlanjutan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Penelitian ini menghasilkan model pengelolaan spiral Cycle Microhydro Community System atau SCMCS sebagai sistem pengelolaan berbasis komunitas yang terintegrasi. Untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu memiliki fokus yang jelas pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sementara data teknis mikrohidro seperti kapasitas daya, efisiensi sistem, atau analisis ekonomi real masih terbatas. Model spiral cycle mikrohidro community system yang diusulkan belum dijelaskan secara langsung mendalami mengenai penerapan pada berbagai kondisi wilayah yang berbeda. Dan untuk potensi pengembang pada wilayah lain yang memiliki potensi sumber air yang serupa. Integrasi sistem mikrohidro dengan teknologi digital seperti sistem monitoring dan pengelolaan berbasis teknologi informasi agar operasi dan pemeliharaan lebih efektif. Selanjutnya di sini ada jurnal pengembangan pembangkit listrik tenaga air berbasis mikrohidro untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas energi listrik. Di sini ditulis oleh Hafid Lerian Saragih, Abdul Majid, Gio Morales, Pandaingan, Irgi Fahreza, Widya Sari Purba. Penelitian ini berfokus pada pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas energi listrik di Desa Paritohan, Kabupaten Toba, Samosir. Fokus utama dari penelitian ini yaitu analisis debit andalan sungai dan potensi daya listrik yang dapat dihasilkan. Untuk dari segi hasil penelitian, yaitu didapati debit andalan terbesar mencapai 661,2 meter kubik per second dengan potensi daya listrik ini sebesar 12.014,21 kWh. Kemudian energi listrik tersebut mampu memenuhi kebutuhan sekitar 81 sampai 85 rumah. Sehingga PLTMH dinilai mampu menjaga solusi energi alternatif yang efisien dan ramah lingkungan. Kelebihannya yaitu pemanfaatan energi air sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan biaya operasionalnya relatif rendah. Selain itu, PLTMH dapat diterapkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik atau PLN. Lingkungan yang terdapat debit air sungai yang besar sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kekurangannya yaitu sistem ini sangat bergantung pada kondisi debit air sungai. Pada musim kemarau debit air menurun sehingga daya listrik yang dihasilkan juga ikut menurun. Selain itu, pembangunan PLTMH memerlukan lokasi dengan kondisi geografis tertentu seperti adanya aliran sungai dan head yang memadai. Jadi di sini ada potensi pengembangannya yaitu penggunaan turbin dengan efisiensi yang lebih tinggi, integrasi dengan sumber energi terbarukan lain seperti tenaga surya, serta pengembangan sistem listrik mandiri berbasis mikrohidro untuk desa-desa terpencil. Next. Baik, selanjutnya di sini ada jurnal potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Sungai Cisel. Penelitian ini berfokus pada analisis potensi Sungai Cisel, Jawa Barat sebagai lokasi pembangunan PLTMH dengan menghitung debit andalan, tinggi jatuh air atau head, dan potensi daya listrik yang dapat dihasilkan. Dari hasil penelitian jurnal ini, didapati bahwasanya debit andalan terbesar mencapai 861,12
meter kubik per second dengan rata-rata potensi daya listrik sebesar 11.235,22 kWh dan potensi dayanya di maksimumnya itu 30.276,05 kWh. Jadi energi listrik tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 97 rumah tangga di sekitar Sungai Cisel. Kelebihan dari yang dibahas di jurnal ini adalah penggunaan data debit sungai selama 10 tahun sehingga analisis lebih akurat. Selain itu, PLTMH memanfaatkan energi air yang murah, ramah lingkungan, dan cocok digunakan sebagai sumber energi alternatif di daerah pedesaan. Kekurangannya, produksi listrik yang tidak stabil karena dipengaruhi perubahan musim dan curah hujan. Kemudian selain itu, biaya awal pembangunan ini dibilang cukup besar dan kapasitas listrik yang dihasilkan masih terbatas untuk kebutuhan skala kecil hingga menengah. Kemudian ada potensi pengembangannya, yaitu penggunaan turbin yang lebih efisien, penerapan sistem kontrol otomatis pada PLTMH, serta pengembangan jaringan listrik mandiri berbasis energi mikrohidro untuk meningkatkan ketersediaan listrik di daerah terpencil. Selanjutnya itu ada perancangan dan pengujian turbin air jenis Vortex dengan variasi jumlah sudu. Penelitian ini berfokus untuk menghitung rugi-rugi aliran fluida heat loss pada sistem perpipaan, menganalisis potensi daya hidrolik sungai Napal Besema, serta merancang dimensi fisik nozzle dan mangkuk pada turbin Pelton sebagai mesin konversi energi utamanya. Hasil penelitian, yang pertama itu ada Sungai Napal memiliki debit air 0,15 meter kubik dengan ketinggian jatuh 40 meter. Setelah dihitung terjadi rugi aliran heat loss sebesar 1,48 meter akibat gesekan dan belokan, sehingga heat efektifnya menjadi 38,52 meter. Hasil konversi energi akhir menghasilkan daya listrik sebesar 45,34 kW. Menggunakan turbin Pelton dengan kecepatan putar poros sebesar 720 rpm. Selanjutnya ada kelebihan, yaitu analisis fluida detail menghitung rugi gesekan pipa major dan minor loss secara mekanis. Menghitung diameter pipa besar 0,3 meter hingga jumlah mangkuk turbin 19 buah secara spesifik. Selanjutnya itu ada kekurangan. Pengujian performa mekanis baru sebatas perhitungan teoritis di atas kertas berdasarkan rumus standar. Belum melakukan simulasi dinamis memakai software seperti CFD untuk melihat visualisasi aliran fluida saat menabrak mangkuk turbin. Selanjutnya itu ada potensi pengembangan. Membuat prototipe fisik atau melakukan simulasi numerik berbasis software untuk memvalidasi hasil perhitungan teoritis. Menambah sistem kontrol otomatis pada nozzle untuk mengatur semprotan air saat beban listrik masyarakat berubah. Next. Selanjutnya, analisis perencanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Sungai Napal Besema, Kota Pagar Alam. Penelitian ini berfokus untuk menghitung rugi-rugi aliran fluida heat loss pada sistem perpipaan dan menganalisis potensi daya hidrolik Sungai Napal Besema serta merancang dimensi fisik nozzle dan mangkok pada turbin Pelton sebagai mesin konversi energi utamanya. Hasil penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan Sungai Waikunir memiliki debit andalan 0,75 meter kubik per second dan heat efektif 20 meter. Selanjutnya dengan rumus konversi energi dan asumsi efisiensi total 80%, sistem menghasilkan daya 120 kW. Daya ini sangat mencukupi kebutuhan listrik Desa Sinar Agung yang hanya sebesar 100,5 kW. Kelebihan itu ada realis dan aplikatif. Desain didasarkan pada data hidrologi lapangan yang nyata. Pemilihan turbin yang tepat menggunakan turbin cross flow yang memiliki efisiensi stabil meskipun terjadi fluktuasi debit air sungai. Solusi energi
bersih yang andal untuk daerah off-grid belum terjangkau PLN. Kekurangan belum menyertakan analisis kerugian heat atau heat loss akibat gesekan pada pipa besar dan stop secara rinci. Analisis kekuatan mekanis material komponen turbin saat menerima beban air belum dibahas. Belum ada simulasi fluktuasi beban listrik terhadap putaran turbin. Selanjutnya ada potensi pengembangan, melakukan analisis jatuh tekan, pressure drop, dan heat loss pada sistem perpipaan untuk efisiensi yang lebih akurat. Menambahkan analisis ekonomi teknik atau break-even point dan ROI untuk melihat kelayakan investasi proyek PLTMH ini. Oke, udah. Mungkin yang dapat disimpulkan dari jurnal-jurnal yang telah kami jelaskan, pembangkit listrik mikrohidro bekerja dengan memanfaatkan aliran dan tekanan air untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Sistemnya terdiri dari beberapa komponen utama seperti intake, penstock, turbin, generator, hingga tail race yang saling terintegrasi dalam proses pembangkitan listrik. Dengan memanfaatkan sumber daya air yang tersedia, mikrohidro menjadi salah satu energi terbarukan yang ramah lingkungan, efisien, dan cocok digunakan untuk skala kecil maupun daerah terpencil. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.